Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Fitriani dengan NIM 0440637778. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum basis data. Oke, untuk soal yang pertama yaitu lakukan praktikum transaksi. Kemudian yang kedua yaitu praktikum basis data terdistribusi. Untuk pelaksanaan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengikuti tahapan atau langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 atau basis data. Oke, di sini saya akan mengerjakan untuk yang tugasnya yaitu pertama langkah-langkahnya kita buat kita mengaktifkan Apache dan MySQL di aplikasi Exam terlebih dahulu. Ya, setelah diaktifkan, kemudian kita masuk ke dalam halaman localhost php-admin. Kemudian, jika sudah, kita cek ya, apakah di eh, jenis ini sudah InnoDB atau belum, karena syarat untuk dapat melakukan transaksi adalah basis data MySQL itu harus mendukung storage engine yaitu InnoDB atau BDB atau Berkeley DB. Untuk caranya kita bisa klik basis data rumah sakit, kemudian eh, kita lihat tipe apakah yang sudah tercantum ya, apakah InnoDB atau tidak. Di sini semua sudah InnoDB ya. Oke. Selanjutnya itu membuat sebuah transaksi dalam halaman php-admin. Untuk caranya kita masukkan perintah menu SQL dengan perintah awalnya begin dan diakhiri dengan end, lalu disimpan di store prosedur ya. Kemudian untuk melakukan transaksi kita bisa menggunakan perintah commit ya. Oke, kita langsung di sini saya akan mereview saja. Kita buka untuk yang pertama, klik rutin, kemudian kita buat untuk transaksi satu ya. Di sini transaksi satu untuk untuk caranya membuat itu kita klik create new routine, kemudian kita klik di sini transaksi satu ya pada nama rutin, terus pada definisi ini kita tuliskan begin start transaction insert into pasien. Di dalamnya itu terdapat ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Terus kemudian kita masukkan ya values untuk ID pasien itu 105, nama pasiennya Vina, terus alamat pasien itu Jalan Mawar nomor 7 Semarang, jenis kelamin itu P itu perempuan ya. Kemudian select from pasien, kemudian N, terus kemudian dikirim ya. Setelah itu kalian bisa melakukan nih ya uh, call ya, call transaksi satu, misal di situ nanti akan keluar ya, jadi nanti akan keluar ya di sini. Kemudian setelah kita call, kita bisa mengklik ya. Di sini setelah call itu tampilannya seperti ini di menu pasien. Tuh, di sini ada ID pasien ya. Kemudian di sini ada tadi yang Vina udah dimasukkan di sini, udah masuk ya. Kemudian hasil dari transaksi
Satu, untuk ID pasien 105 itu sudah muncul ya di sini. Namun hal ini kita perlu ingat bahwa kita tidak menggunakan perintah commit ya. Untuk yang pertama kita tidak menggunakan perintah commit. Nah, jadi di sini dari sehingga hasilnya tidak muncul pada tabel pasien ya kan. Jadi sebelumnya itu nama Vina ini belum muncul. Kemudian kita periksa ya. Kita periksa dulu apakah di tabel pasien itu sudah masuk atau belum ya. Jadi sebelum ditambah perintah commit itu untuk ID 105 ini nggak belum muncul ya, belum muncul. Kemudian setelah ditambahkan eh, di sini ditambahkan perintah commit itu nanti akan muncul untuk ID. Jadi kan di transaksi satu itu kan belum ada komitnya, ya belum ada perintah komit. Kemudian untuk memunculkan ID pasien 105 dengan nama Vina itu kita harus dulu ya memberi perintah komit. Ya, di sini ada komit. Oke, itu nanti akan muncul di pasien. Ya, ini akan muncul di sini setelah menambahkan perintah komit. Kemudian langkah selanjutnya yaitu eh, kita membuat lagi ya tabel nih, membuat apa perintah nih untuk rollback ya. Jadi rollback itu apa? Rollback itu sebuah perintah yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Nah, namun perintah rollback ini akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit ya. Jadi misal di sini saya akan menjalankan perintah update ya pada data tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Imam ya. Jadi dulu sebelum ini aku ada data di sini di ID 103 itu nama pasiennya itu Imam. Karena di sini sudah berubah ya. Di sini sudah berubah. Jadi sebelumnya ada pasien namanya Imam ya. Saya beri nama Imam. Kemudian saya ingin melakukan perubahan nama Imam menjadi Adi ya dengan ID pasien 103. Namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut tampilannya ya. Untuk tampilannya seperti ini. Kita masuk ke rumah sakit, ikutin. Nah, ini di sini saya memasukkan perintahnya di sini. Transaksi 3 ya. Jadi untuk transaksi 2 kan perintah komitnya. Untuk yang ketiga ini ada rollback ya. Jadi ini di sini saya mengubah nama pasiennya menjadi Adi. Namun karena di sini ada pernyataan rollback, maka tidak ada ini perubahan ya pada nama imam tadi. Di sini ada nama perubahan. Untuk biar apa kita bisa mengubah namanya itu menjadi Adi, itu kita tidak tidak usah tidak memakai apa rollback ya, tidak memakai perintah rollback. Oke, kita klik di sini, kemudian rutin. Nah, kita klik di transaksi 4. Kita lihat di sini. Nah, di sini tuh
Nih, begin start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, values. Ini di sini 106, namanya Zuki, alamatnya itu Jalan Pemuda nomor 10 Semarang, jenis kelaminnya laki-laki. Di sini ada rollback, kemudian di sini ada update pasien ya. Ini dimasukkan ya, untuk perubahan namanya. Di sini kita set nama pasien Adi, where ID pasien 103, commit, select from pasien terus end. Nah, nanti di tabel pasien itu nanti akan muncul nama Adi. Seperti itu. Kemudian um, langkah selanjutnya itu melakukan, oh ya, tadi di sini kan saya menambahkan nih sebentar. Jadi di sini saya menambahkan sebuah data ya. Jadi di sini saya menambahkan sebuah data. Itu ini datanya ya, Zuki ya. Nama Zuki itu tidak terjadi penambahan data ya pada nama pasien di sini karena itu ada data yang di rollback tadi. Makanya untuk nama Zuki itu tidak ada di daftar pasien di tabel pasien. Oke, langkah selanjutnya yaitu melakukan pernyataan checkpoint ya. Checkpoint itu tempat titik di mana proses terakhir itu disimpan. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya ya, bahwa suatu rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 data ya di sini yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Nih, untuk tampilannya itu di sini saya tunjukkan. Oke, ini saya membuatnya di transaksi 5. Ini nih, begin start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Di sini ada ID pasien 106, Anggun, Jalan Merdeka nomor 3 Semarang. Ini, kemudian di save point ya untuk poin 1. Kemudian kita insert into pasien lagi ya, kita masukkan lagi pasien dengan nama Zul, ID pasiennya juga 107 ya, kemudian di rollback. Nah, nanti ini ada lagi nih untuk yang ID pasien 108 itu nama pasiennya itu Fitri. Kemudian di commit, select, dan from pasien. Yang ini di sini kita lihat. Jadi untuk yang 105 tadi Vina, untuk 106 itu Anggun. Nah, tadi yang 107 kan ada ya, Zul ya. Itu tidak masuk ke dalam tabel pasien karena tadi di nah, di perintahnya itu terdapat rollback. Makanya untuk yang ID pasien nomor 107 atas nama Zul itu tidak masuk ke tabel pasien. Oke, itu adalah mengenai pernyataan dari checkpoint. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan trigger ya. Nah, untuk langkah-langkahnya itu kita buat tabel obat terlebih dahulu dengan cara klik menu tabel, kemudian pada nama obat itu kita beri nama obat, untuk jumlah kolomnya itu ada 5. Kemudian masukkan nama, jenis, nilai, dan indeks. Nah, untuk tabelnya seperti ini. Jadi cara membuatnya, klik saja di sini tabel. Nah, nanti di sini ditulis
Jadi nama tabelnya itu obat, kemudian jumlah kolomnya di sini 5 ya tadi ya saya. Nanti akan terbuat seperti ini. Jadi di dalamnya tuh seperti ini ya. Jadi di dalam tabel obat yaitu ada ID obat, ada kode obat, ada nama obat, ada harga, ada stok. Kemudian di sini nanti ID obatnya dimasukkan. Kemarin di sini saya buat untuk ID obat itu 1, kemudian kode obatnya A001, nama obatnya itu Paramex, harganya 5.000. Dan di sini stoknya itu 40 ya. Ini 37 itu karena sudah melakukan transaksi ya. Jadi sebelumnya ini sini 40. Kemudian untuk yang ID, ID obat A002, ID obat 2, kode obat A002, untuk nama obatnya itu komik, harganya 4.000, itu stoknya 50. Ini juga yang ketiga ya, kode obatnya A003, kemudian nama obat Ultraflu, harganya 6.000, stoknya 30. Nah, seperti itu. Itu dimasukkan. Kemudian setelah membuat tabel obat, kemudian membuat tabel transaksi obat. Ya, seperti ini. Jadi buatnya seperti ini, tabel, kemudian klik di paling bawah seperti tadi ya. Sini saya contohkan. Nah, di sini diklik, terus diketik transaksi obat. Di sini jumlah kolomnya itu 5. Nah, untuk tampilan di dalam transaksi obat itu seperti ini. Nah, ini setelah tadi sudah dibuat ya, kemudian ditambahkan. Ditambahkan. Nah, misal di sini dimasukkan ya. Nih, untuk ID transaksinya itu misal 3 gitu ya. Terus ID pasien di sini 3. Terus ID obat ini misal 3, kemudian jumlahnya 10, total harga itu 10. Jangan lupa juga untuk di sini apa, di itu ya, di kolom ini juga ada indeks, jadi diberi indeks apa, primerinya. Oke, jika sudah melakukan transaksi itu nanti akan muncul seperti ini. Sini, ini lihat tuh. Nah, di sini ID pasien di sini misal Kiki yang beli ya. Kiki itu ID-nya itu 100. Kemudian ID obatnya, nah si Kiki ini membeli ID obat yang 1. Kemudian jumlahnya itu dia belinya 3, kemudian diklik kirim. Ini ada ID obat A001 itu di sini itu namanya obat Paramek. Jadi si Gigi itu beli obat Paramek berjumlah 3 ya. Makanya ini yang tadinya 40 karena tadi si Kiki itu melakukan transaksi jadinya 3 37 ya. Kalau misalnya berhasil itu nanti di sini akan berkurang. Berkurang apa? Stoknya. Jumlah stoknya tuh akan berkurang. Sebelum melakukan transaksi itu sebenarnya ada cara ya. Ada ini, kita klik rumah sakit, kemudian di sini kita klik desain. Jadi, nah nih. Jadi sebelum apa, melakukan transaksi itu kita buat dulu IRD-nya ya. Kan untuk yang kemarin itu hanya
dokter admin, administrator, daftar, dokter, pasien dokter, dan juga pasien. Nah, ini ada penambahan, jadi ada penambahan dua tabel, yaitu tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Nah, jangan lupa diberi ini ya, apa, primary key di setiap transaksi obat ini. Di sini diberi primary key. Nah, di sini nih, tuh primary key-nya untuk ID transaksi itu dari primary key. Oke. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya yaitu dengan klik eh, trigger ya. Kita buat triggernya itu dengan klik trigger. Kemudian di sini saya tambahkan nama triggernya itu TG jual. Ya. Kemudian tabelnya itu transaksi obat. Untuk waktunya itu setelah, after ya. Kemudian kejadian itu insert. Nah, di sini untuk definisinya itu ketik update obat set stock sama dengan stok dikurangi new jumlah where ID obat sama dengan new kali ID obat. Kemudian nanti dikirim. Nah, setelah itu baru eh, kita bisa melakukan transaksi seperti tadi ya, dengan cara klik transaksi. Nah, nanti di sini ditambahkan tuh mau. Nah, misal di sini saya contohkan ya, ID pasiennya di sini misal siapa ya, Fitri ya, misal Fitri, ID obatnya dia mau beli obat untuk A002 itu obat komik ya misalnya. Jumlahnya di sini misal dia belinya 5. Nah, ke keluarganya di sini 0. Kita kirim. Ada apa? Misal di sini jangan bener deh. Ini 2 ya, misalnya 2. Nah, seperti ini deh. Yes, ini seperti ini ya. Oke. Langkah selanjutnya yaitu melakukan ini ya, apa, replikasi ya. Replikasi itu dengan cara tekan tabel rumah sakit. Ini sini tabel rumah sakit, kemudian klik beranda. Nah, terus di sini dipilih replikasi. Nah, setelah itu nanti di sini tuh ada ini ya, konfigurasi. Hmm, jadi klik, kemudian nanti eh, yang di ignore all database itu pilih yang replikat, terus pilih database rumah sakit ya, kemudian salin ya yang tulisannya tuh ada new new now add the following lines at the end, yang disalin, kemudian nanti dibuka examnya, kemudian nanti di config ya, di config lalu
pastekan salinan yang tadi, yang nah di sini dipaste. Nah, ini tadi yang sudah saya buat di sini. Nah, nah ini di sini nih, di log error mysql error.log. Nah, hasil eh, kopian tadi itu di paste di bawahnya ini ya. Kemudian nanti habis itu di save. Kemudian setelah di save, hmm, itu di stop ya, di stop, mysql nya di stop. Kemudian nanti di start kembali, kemudian masuk ke replikasi. Nah, ini show primary status, nanti muncul seperti ini. Hasilnya akan seperti itu. Ada filenya mysql bin 00003 position 312. Nah, ini nanti ada di rumah sakit. Oke. Yang selanjutnya yaitu kita milih ini ya, akun pengguna. Di sini kita membuat add user account ya, membuat akun. Nanti akan muncul di sini ya. Caranya ya, sini misal diketik ya. Nah, di sini nih diberi nama produksi, kemudian nanti nama pemiliknya. Itu gimana caranya kita bisa membuka eh, Ubuntu ya, Ubuntu. Kemudian nanti dilihat di situ ada IP-nya. Nanti disalin ke sini. Nanti untuk yang kata sandi itu juga dimasukkan. Nanti habis itu dibuat ya. Nanti juga diberi centang pada ini replication client dan replication slave. Tuh. Nanti akan muncul ya. Di sini nanti akan muncul di sini kata seninya, nomor pemiliknya ini untuk punya saya ya. Kemudian eh, itu dulu. Bos. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penjelasan. Saya mohon maaf apabila saya menggunakan review ya. Terima kasih. Sekian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.